Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang masih dengan sistem ekskresi manusia. Kali ini kita akan belajar tentang paru-paru dan hati. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang yang pertama ada di ginjal, terus dan di kulit. Nah, selanjutnya sistem ekskresi manusia juga terdiri dari paru-paru dan hati. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang paru-paru dan hati. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang paru-paru dan hati, yaitu yang pertama yaitu fungsi dari paru-paru itu apa, yang kedua adalah mekanisme paru-paru, dan yang ketiga adalah fungsi hati, dan yang keempat adalah mekanisme daripada hati. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang fungsi dari paru-paru. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di bab sebelumnya, yaitu pada sistem pernapasan manusia, paru-paru berfungsi sebagai apa anak-anak? Sebagai alat atau organ yang penyusun daripada sistem pernapasan. Selain itu, dia juga merupakan bagian daripada organ pada sistem ekskresi. Yang seperti kalian ketahui, misalnya kalau di ginjal ekskresinya berupa urin, terus pada kulit berarti ekskresinya berupa keringat. Di situ ada urea, ada NaCl juga. Nah, kali ini kalau paru-paru, sistem ekskresi dia adalah di mana alveolus atau bagian daripada yang terkecil daripada paru-paru itu terjadi pertukaran O2 dan CO2 antara oksigen dan karbon dioksida. Yang terjadi secara apa? Secara difusi anak-anak. Difusi itu pertukaran dengan cara melalui membran yang sangat tipis. Jadi itu namanya nanti adalah difusi. Jadi di situ ada pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa paru-paru itu di tubuh kita itu berfungsi sebagai organ pernapasan. Pernapasan di situ apa? Supaya sebagai penyuplai apa? Oksigen. Nah, oksigen di situ kan kita tubuh butuh apa? Butuh energi anak-anak. Jadi energi itu kita butuh. Dan O2 itu atau oksigen itu kita butuhkan untuk memecah apa? Memecah glukosa. Kalau glukosa itu nama ilmiahnya itu C6H12O6. Itu adalah nama lain dari glukosa. Terus ada O2 atau oksigen. Lah, apabila glukosa bercampur dengan oksigen dipecah, maka yang terjadi adalah seperti yang kalian sudah ketahui bahwa apabila misalnya di dapur pun kalau misalnya kalian memasak pasti ada apa? Zat sisa kan, ada sampah. Nah, sampahnya berupa apa? Karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air. Uap air ya anak-anak, bukan air. Oke, selanjutnya mekanisme dari paru-paru seperti ini anak-anak. Seperti yang kalian ketahui bahwa merupakan penyusun daripada organ pernapasan. Berupa dari yang pertama ada rongga hidung, dari hidung masuk udara. Selanjutnya diteruskan menuju ke trakea. Trakea nanti bercabang ke bronkus, bronkus bercabang lagi ke bronkiolus, dan selanjutnya di bronkiolus ada apa? Alveolus. Nah, di sini ada gambar diafragma. Nah, seperti kalian sudah katakan, salah satu cara mekanisme daripada pernapasan selain otot tulang rusuk dan juga ada diafragma. Nah, di dalam alveolus ini kalau dilihat secara mikroskopis bentuknya akan seperti ini anak-anak. Jadi ada pertukaran di sini. Nah, apabila alveolus dilihat secara mikroskopis maka bentuknya akan seperti ini anak-anak. Jadi O2 dan CO2 akan saling bertukar di dalam sini. Nah, yang di sini ini adalah yang warna biru, ini adalah pembuluh yang berasal daripada jantung. Seperti kalian ketahui kan kalau sistem peredaran manusia ada yang sistem peredaran darah besar dan ada yang kecil. Kalau yang kecil berarti mengarah ke paru-paru, betul. Jadi dari paru-paru tersebut dia misalnya akan menyuplai darah, akan diarahkan ke paru-paru. Berarti kalau dari jantung ke paru-paru itu berarti mengandung CO2 atau karbon dioksida. Jadi di situ berupa sampah. Nah, selanjutnya di sini akan diangkut di alveolus. Nah, di sini ini kalian bayangkan di sini bukan yang kosong ya. Di sini ada berupa apa? Ada udara yang sudah dihirup oleh paru-paru. Nah, di sini ada termasuk ada O2 dan CO2. Nah, O2 CO2 tersebut akan dikeluarkan. Jadi akan dilepas ke dalam udara yang ada di dalam paru-paru. Terus selanjutnya tapi oksigen akan diikat oleh alveolus, akan masuk ke alveolus. Selanjutnya dia akan mengarah ke jantung. Nah, dari jantung ini sudah darah yang sudah kaya dengan oksigen lah. Selanjutnya darah tersebut akan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh akan tercukupi. Jadi tubuh bisa menghasilkan tenaga untuk proses metabolisme. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi hati anak-anak. Setelah tadi paru-paru, yang terakhir adalah hati. Nah,
Hati seperti kalian sudah ketahui salah satunya selain sebagai sistem pencernaan atau penyusun organ dalam pada sistem pencernaan, dan juga dia merupakan organ yang menyusun sebagai sistem ekskresi. Lah, sistem ekskresi di sini fungsi hati seperti apa anak-anak? Jadi dia itu tugasnya adalah mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin dan mengubah amonia atau NH3 menjadi urea. Lah, amonia ini seperti kalian ketahui ini sangat berbahaya anak-anak karena merupakan zat sisa yang beracun. Bahkan misalnya kalau kalian punya ikan, misalnya ikan itu disimpan dalam air yang tidak pernah diganti, lah itu akan kadar amonianya akan tinggi. Nah, apabila amonianya sudah mencampuri dalam jangka waktu yang lama, itu akan mengakibatkan keracunan dan berujung pada kematian. Lah, fungsi hati salah satunya ini mengubah amonia yang berbahaya tersebut menjadi urea yang akan dikeluarkan melalui urea kemarin berarti lewat urin. Nah, betul. Selain itu dia mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Lah, ini akan merubah warna warna feses dan warna urin. Selanjutnya, lah ini adalah mekanisme kerja daripada hati anak-anak. Nah, ini gambar yang lebih gampang yang kalian pahami ya anak-anak daripada yang ada di buku paket. Nah, ini yang pertama adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini seperti kalian ketahui bahwa dia akan memiliki dia bentuknya seperti apa sih anak-anak? Seperti donat, betul. Jadi dia bulat, terus dia bukan bulat gepeng ya, tapi di tengahnya itu enggak ada, dia enggak punya inti sel anak-anak. Jadi kalau enggak punya inti sel otomatis dia dia tidak bisa membelah, otomatis dia punya jangka waktunya sendiri. Jadi apabila sel darah merah tersebut sudah sampai waktunya, misalnya dia sudah sampai berapa hari, itu selain karena dia juga bergesekan kan di kapiler darah itu, jangan kalian pikirkan kalau kapiler darah itu mulus-mulus saja, enggak. Kapiler darah itu akan terjadi gesekan pada sel darah merah, keping darah itu akan merusak anak-anak. Jadi itulah kenapa kalau kita kan misalnya kalau kalian suka donor darah, lah itu bagus untuk kesehatan karena sel darah merah tersebut perlu untuk diperbarui anak-anak. Jadi nggak bisa dipakai selamanya dan dia nggak bisa diperbanyak juga. Nah, sel darah merah tersebut dia itu memiliki di dalamnya ada hemoglobin anak-anak. Hemoglobin yaitu zat untuk mengikat oksigen ya. Jadi oksigen, kenapa sel darah merah bisa mengikat oksigen dan untuk disebarkan ke seluruh tubuh, itu karena dia memiliki hemoglobin. Nah, hemoglobin ini akan dipecah anak-anak menjadi hemin, terus ada zat besi, juga ada globin. Nah, pada globin dia akan dipecah lagi anak-anak menjadi asam amino. Asam amino ini kemarin kalau kalian belajar pas di bab tentang ginjal. Nah, asam amino ini adalah salah satu daripada bentuk untuk membentuk protein yang lain itu dibentuk dari globin yang sudah dipecah menjadi asam amino. Selain itu juga dia dipecah jadi zat besi anak-anak. Zat besi ya, zat besi kalian tahu nggak kira-kira makanan yang banyak mengandung zat besi? Nah ya bisa bayam, terus dari vitamin juga bisa, seperti vitamin penambah darah itu ada zat besinya. Nah, zat besi ini akan kembali lagi, dia akan sebagai salah satu bahan pembentuk daripada hemoglobin. Nah, zat besi ini akan digunakan untuk membentuk kembali hemoglobin. Sedangkan untuk hemin sendiri lah, ini kita nanti berfokus pada ini anak-anak, pada hemin. Nah, hemin ini akan diubah menjadi biliverdin. Biliverdin itu zat warna hijau. Biliverdin zat warna hijau. Terus nanti diubah lagi menjadi bilirubin atau zat pewarna yang berwarna kuning oranye. Terus bilirubin tersebut akan diekskresikan anak-anak menjadi cairan empedu atau getah empedu. Dia akan dikeluarkan ke dalam usus 12 jari. Nah, pada saat dia sudah masuk ke usus besar, bilirubin akan berubah menjadi urobilinogen ini akan memecah lagi anak-anak jadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin tersebut adalah pewarna urin, sedangkan sterkobilin adalah pewarna feses atau tinja. Nah, oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri sekian dulu. Apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.